Sobat Mistis, balik lagi di channel kita Sarasayana ini, channel yang pastinya bermanfaat 1.000.000%. Kali ini kita udah di segmen seram seputar ranah mistis. Jadi sebelum mulai segmen ini, gua nggak akan bosan untuk ngingetin kalian untuk komen, like, subscribe, dan share channel ini ke teman kalian. Gini bang, Nusantara nih banyak peninggalan nih berupa pusaka, entah itu senjata, entah itu batu, entah itu mungkin yang lain dari makhluk hidup lainnya gitu kan, kayak ada kantong macan atau apa gitu. Nah, bisa lu jelasin nggak sih pusaka itu apa? Intinya pusaka itu untuk penggunaan seseorang ya dengan hajat tertentu, dengan niat tertentu. Memang pada masa dahulu, pada zaman dahulunya itu memang digunakan kalau zaman kerajaan itu memang untuk kedikjayaan, untuk kekuasaan, untuk pamor ya, untuk ya berbagai macam fungsi dah dan kebutuhan gitu intinya. Pusaka pada dasar di awal ya penciptaannya. Gimana sih cara mendapatkannya pusaka itu? Misalkan gue mau nyari keris nih yang udah lama gitu. Jadi gini, kategori yang namanya pusaka itu sebenarnya ada dua ya. Iya. Yang pertama itu pusaka yang dari alam. Terus yang kedua itu pusaka yang dibuat oleh seseorang gitu, dengan dihajatkan ya, diniatkan, diberi ruh si pusakanya itu yang dibuat gitu. Oh, itu yang dibuat. Iya, kalau dibuat. Nah, kalau gitu berarti gua bisa minta pusaka dong berarti dari dukun gitu ya. Bisa. Entah itu buat penjagaan atau apa gitu. Berarti pusaka yang misalkan pusaka yang dari zaman kerajaan bisa nggak diperbarui di zaman sekarang ini? Bukan diperbarui ya, diwujudkan ya. Itu sebenarnya kalau diwujudkan ya mungkin ditarik ya bahasanya, karena sebenarnya pusaka-pusaka yang ada itu setelah zaman dulunya ya sekarang yang beredar itu kan tidak bertuan. Nah, itu pusaka itu banyak yang tertanam karena kan memang sudah termakan usia, termakan zaman. Itu ditarik ya istilahnya, itu benar-benar pusaka itu diambil, diwujudkan kembali ke masa sekarang gitu. Lebih tepatnya sih begitu. Terus pengungsiannya itu gimana? Kalau penggunaannya gitu Yeah. ya, penggunaannya itu tergantung hajat dari orang ya, keinginannya untuk apa. Jadi si spiritualnya ini nih, misalnya ada seseorang yang datang ke spiritualnya, saya mau minta untuk pamor, untuk jabatan saya biar kuat, biar berpengaruh ke bawahan, ke lingkungan. Itu nanti disesuaikan, dipanggil dengan bacaan-bacaan tertentu yang diyakini oleh si spiritual itu ya, nanti pusaka itu mendekat gitu. Tadi kan ada cara mendapatkannya, si praktisinya itu berarti kan dia melakukan penarikan benda tersebut gitu. Biasanya apa aja sih yang umumnya dijalankan untuk melakukan penarikan itu? Apakah dengan puasa atau dengan mungkin ada info nih udah nyampe nih ke spiritualnya, tuh ambil tuh barang ada di situ gitu. Kalau cara menarik pusaka itu ya, yang saya tahu ya, jadi yang pernah saya alami juga ya, jadi menggunakan doa-doa. Pertama itu jampi dan media, lebih ke situ gitu. Medianya maksudnya? Medianya untuk istilahnya tuh barter di alam sananya gitu. Jadi keinginan, jadi segala sesuatu barang yang sudah tertanam ya di alam itu dia akan mempunyai energi. Ada energinya, itu berpenghuni. Kalau orang yang awam orang-orang yang sekarang tahu itu ada yoni atau ada hodamnya. Nah, itu nanti media barter itu yang bakal narik itu gitu. Dinego ibaratnya. Nih saya mau minta benda ini, saya menyiapkan ini, kamu mau nggak tukeran gitu bahasanya. Ada nggak sih benda pusaka itu yang spiritual praktisinya tarik itu harganya gitu? Kalau itu sebenarnya
tergantung dari kekuatan ininya ya, kekuatan si pusakanya itu ya. Kalau itu relatif ya, Pak. Ada juga seperti itu. Ibarat itu kan mahar ya. Iya. Mahar atau ijab kabul. Sebenarnya dalam arti itu memaharkan itu untuk menambah power si pusaka itu biar ilmu yang ada di pusaka energinya itu bisa nyatu sebenarnya, bertukar gitu intinya. Makanya ada media barternya itu yang disebut mahar itu untuk mengawinkan ke diri kita gitu, mencocokkan. Ada juga nih bertentangan nih, ada mungkin ada salah satu keluarga gua, dia itu pernah nyimpen keris dari perguruan silatnya. Nah itu dia setiap, jadi itu posisi kerisnya itu ada di kamarnya dia. Nah selama kerisnya itu di kamarnya dia tuh selalu emosi atau merasa panas atau apa yang dia rasain gitu. Nah setelah itu keris dibuang sama pihak keluarga gue yang lain, nah itu udah membaik. Itu kenapa tuh? Pusaka itu juga banyak golongannya ya, banyak tingkatannya juga ya. Sebenarnya bukan di pusakanya intinya, di dalam si pusakanya ini energi, atau ya kalau orang bilang itu ya hodamnya itu, yoninya itu cocok atau tidak dengan yang diberikan. Makanya ada syarat-syarat tertentu yang diberikan. Jadi sesuatu benda itu kalau misalnya tidak dijalankan syaratnya atau kunciannya ini, nah itu tidak akan menjadi satu, mendarah daging di dalam diri si penggunanya itu. Makanya itu bertolak belakang, makanya tidak akan bertemu tuh, kayak kutub utara kutub selatan tuh, mental pasti. Nah kebetulan kan itu nggak bisa menguasai dirinya, nah itu jadi terbawa oleh hawa dari si pusaka kerisnya itu, makanya menyebabkan seperti itu. Nah, kalau itu lebih baik dibuang atau mungkin si pemegang pusakanya itu merubah diri? Kalau saran saya lebih baik dibuang sih, karena kan dari awalnya aja udah nggak ketemu gitu jalurnya, memang bukan jodoh. Berarti di awal fungsikan itu berarti dia telah melanggar syarat yang udah ditentuin dari si pemberi. Betul, karena kan memang ada pakem-pakem tertentu yang diberikan, itu memang kan diberikan si spiritualnya ini memberikan juga dengan cara dia ikhtiar dulu nih yang mana yang cocok. Nah, ketika udah diberikan pakemnya, udah dinego, udah dibuat lah dengan doanya di jampe-jampenya dia. Nah, ketika sudah ini ternyata nggak di badan orang penerima tidak cocok, nah itu bakal bertentangan seperti itu. Berarti praktisi juga banyak kali ya yang ngoleksi pusaka-pusaka gitu ya? Banyak. Nah kalau orang awam nih, misalkan orang awam mau beli benda pusaka itu kan ada tuh dari toko online gitu ya? Iya, toko-toko online. Ya, toko-toko online atau mungkin langsung datang ke pusaka gitu. Iya. Nah itu cara membedakannya antara oh itu benar pusaka atau bukan gitu, karena kan kalau praktisi itu kan udah pasti deh tahu nih, oh ini sejarahnya, ini udah ngebaca gitu lah ibaratnya ya, oh ini ada isiannya nih. Nah itu cara membedakannya gimana kalau untuk orang awam? Untuk memahari pusaka ya? Ya untuk mendapatkannya ya, entah itu dengan beli atau apa, itu kan banyak nih yang beredar, entah itu kita kan nggak tahu itu asli apa palsu, itu benar pusaka dari zaman dulu atau mungkin hanya buatan baru gitu ya, buatan tukang-tukang senjata biasa gitu. Gini ya, kalau untuk cara awam untuk pembedanya ya saya rasa sih agak susah ya. Iya. Karena banyak nggak mengerti nih gitu. Pusaka itu seperti apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, kalau gua misalkan ibaratnya hitung-hitung kena tipu lah gitu. Kalau gue beli pusaka misalnya beli golok atau beli cincin atau apa, itu gue bisa konsultasiin nggak ke praktisi gitu. Ini ada isinya kan, ini apa nih manfaatnya nih buat gue nih gini. Terus kalau praktisinya bilang wah ini nggak ada, ini kosong, itu dibohongin gitu. Ya udah tolong isiin dong biar ini jadi pusaka gitu. Bisa berarti. Jadi jatuhnya jimat gitu. Walaupun dibentuknya pedang, walaupun bentuknya keris, batu.
Batara Karang, Jenglot. Kalau misalnya udah sesuatu yang diisi itu dari jimat, bukan pusaka lagi. Kalau pusaka itu memang bener-bener daya lindunginya itu alam ya. Yang namanya pusaka itu bener-bener daya lindung, kekuatannya kekuatan alam, bukan yang memang dibentuk dulu dari keinginan si empunya nih, dari niat si pembelinya dulu nih. Kalau zaman dulu kan dari pemesan pusakanya ini dipuasakan, diritualkan, dikhususkan gitu dengan bantuan alam. Cuman kalau yang berkembang sekarang itu kebanyakan cuma diisi, ada masa garansi, hitungannya cuma seminggu, sebulan, setahun paling lama. Habis itu hilang. Karena balik lagi tadi ya, membedakan untuk apa gitu, terus untuk siapa gitu. Itu harus melihat sosok spiritualnya juga dulu gitu. Ini spiritualnya kaleng-kaleng apa enggak gitu, harus melihat itu, biografi itu harus ada gitu. Karena si penjualnya pun juga mungkin nggak paham ya kalau dia udah pindah tangan itu udah fungsi karena gitu kan sudah bukan ininya lagi, tuannya lagi, jadi bukan sesuai bin ya. Kalau ini kan disebutkan nama si ininya siapa gitu dari yang awalnya, hilang gitu ya. Terus pasti hilang gitu, jadi nggak bakal berfungsi itu juga, walaupun dibaca kunciannya dipuasakan cuma nggak bakal berfungsi semaksimal sesuai yang di ininya. Nah kan banyak juga nih orang dari pusaka ya, entah itu orang awam, entah itu yang sedikit ngerti, entah itu yang praktisinya. Ada nggak nih contoh gitu, salah satu aja pusaka yang paling dicari sama orang banyak dan paling bermanfaat? Contoh, oh iya, saya bawa nih salah satu contoh ya. Apa tuh? Pusaka dari ini disebutnya sih orang taunya ini kantong macan nih. Saya bawa nah, ini orang banyak yang nggak tahu nih namanya kantong macan ya. Nah ini yang namanya kantong macan, boleh lihat kan? Ini boleh dikasih lihat ke sobat mistis ya. Silakan. Saya angkat nggak apa-apa nih. Angkat Angkat aja. kosong nih. Takutnya ntar ada Silang. kalau apa nih. Nih jadi seperti ini nih sobat mistis nih. Jadi seperti ini ya, karena kan yang pernah gue browsing di toko online itu, kantong macan itu bulunya tuh mengikuti bulu keseluruhan tubuhnya dari si macannya tersebut. Logikanya itu kan nggak mungkin seperti kambing lah. Contohnya normalnya dia warna bulu tubuhnya aja dengan bijinya aja beda, tapi yang gua lihat di toko online gitu dia menyerupai. Jadi iya, itu berarti palsu tuh. palsu. Maupun harganya berapapun pasti palsu. Kok aku gemeter ya megang ya? Ini tremor, ini tremor. Oh tremor. Saya kira belum makan ya mas. Ini saking spesialnya sampai dibungkusnya begini ya bang. Bawaannya memang begitu dari awalnya, udah seperti itu gitu dapatnya. Jadi saya meneruskan aja. Itu cara penggunaannya boleh dikasih tahu nggak? Cara penggunaannya itu kan ada doa-doa atau kuncinya ya. Nggak bisa sembarang dibuka juga ya, karena kan memang itu secret ya. Mendapatkan untuk menyatunya itu aja juga butuh proses dan ritual yang lumayan lama juga, susah juga gitu. Coba lu jelasin semua fungsinya deh tentang kantong macan ini. Kantong macan ini fungsinya untuk pada dasarnya ini yang beredar di masyarakat ini untuk pindah tempat ya, atau menggulung melipat bumi dalam perjalanan, bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu sepersekian detik itu. Kayak jumper dong. Iya seperti itu. Dan bisa juga digunakan untuk narik dana gaib ya, kalau di orang-orang yang ini yang beredar seperti itu, buat narik harta gitu. Fungsinya ya salah satunya itu gitu. Ada syarat-syarat tertentu nggak gitu untuk menjalankan atau menggunakan kantong macan ini selain doa-doa tadi? Syarat-syaratnya tentu ada yang harus disiap-siapkan ya. Ya sajian ya, sesaji jadi terus ada, terus minyak seperti itu. Nah,
sobat mistis. Jadi masalah pusaka balik lagi nih ke bendanya dengan ke fungsinya. Setiap benda pusaka itu berbeda fungsinya, entah itu dengan senjata atau dengan batu cincin atau dengan yang lainnya. Banyak nih yang Nusantara ini kaya akan pusaka ya. Kaya sekali, banyak beragam jenis yang belum terekspos ya. Banyak sekali yang aneh-aneh, yang unik-unik, yang berasal dari alam juga banyak sekali. Jadi untuk sobat mistis barangkali ada yang mau cari pusaka atau ya share atau berbagi pusaka turunan keluarga, silahkan. lebih baik kalau sobat mistis mungkin mau cari pusaka, mungkin lebih baiknya konsul dulu kali ya dengan praktisi gitu ya, biar nggak ketipu lah ibaratnya. Karena kan percuma kalian beli sampai 10 juta 20 juta kalau dia pusakanya itu nggak berfungsi, untuk apa? Tidak bermanfaat. Iya, tidak bermanfaat. Untuk sobat mistis mungkin sekian aja ya untuk pembahasan pusaka kali ini. Jangan lupa kita masih ada segmen ngeri sama Bang Giu ngebahas cerita misteri. Jadi sobat mistis mau kirim cerita misteri bisa juga ke DM kita atau ke email. Nanti ada di kolom deskripsi untuk Instagramnya dan emailnya. Jangan lupa juga teman-teman untuk komen, like, subscribe, dan share channel ini ke teman kalian. Dan yang paling penting nih, di segmen seram ini kita juga buka konsultasi ya. Entah itu konsultasi sharing-sharing kalian mengalami gangguan-gangguan tertentu, bisa langsung ke komentar, atau mau lebih privasi bisa juga melalui DM atau ke email. Sobat mistis, jangan lupa tonton terus.